A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Guru harap semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu fikih kelas 4. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sholat Jumat. Kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan tentang perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama, yaitu memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Ini sunnah pada hari Jumat. Kalau kukunya sudah panjang, segera dipotong. Kalau sudah memiliki kumis, disunahkan untuk mencukur kumis ataupun mengguntingnya dan menyisir rambut biar rapi rambutnya. Yang kedua, mandi, menggosok gigi, dan keramas. Ini sebelum berangkat sholat Jumat disunahkan untuk mandi, gosok gigi, dan keramas. Dan sebelum mandi niatkanlah mandinya untuk menghadiri sholat Jumat. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik yang dimiliki, diutamakan berwarna putih dan wewangian atau parfum. Memakai pakaian yang terbaik ini selain berwarna putih juga harus bersih dari najis. Kemudian yang keempat, menyegerakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada awal waktu dengan berjalan kaki. Jadi sebelum khatib naik ke mimbar, diusahakan kita sudah berada di dalam masjid. Kenapa? Karena sebelum khatib naik ke mimbar, malaikat berada di pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang lebih awal. Itu kebaikannya kenapa kita dianjurkan, kita disunahkan untuk datang lebih awal sebelum khatib naik ke mimbar. Yang kelima, menempati shaf barisan paling depan dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Shaf yang paling utama paling depan. Makanya kita harus datang pada awal waktu biar menempati shaf barisan paling depan. Melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan untuk masjid 2 rakaat. Pelaksanaannya, bacaannya seperti sholat pada umumnya. Kemudian nomor 6, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Paling baik membaca surah Al-Kahfi sebelum khutbah dimulai. Nah, di sini sambil menunggu khutbah, setelah kita datang di awal waktu, sambil menunggu khatib membacakan khutbah, kita memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ini sunnahnya membaca surah Al-Kahfi, ataupun boleh dengan surah-surah yang lainnya. Jadi ketika sudah khutbah dimulai, berarti kita tinggal memperhatikan khatib yang berkhutbah. Jangan sampai bicara sendiri ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang 7, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ini disunahkan ketika berangkat mengambil jalan yang lebih jauh, kemudian ketika pulang kita mengambil jalan yang lebih dekat. Nomor 8, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat ataupun ketika malam Jumat. Itu beberapa perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat.
Yang pertama, seorang Bilal atau muadzin membacakan anjuran imbauan untuk bersegera menunaikan sholat Jumat. Jadi sebelum adzan, ada beberapa masjid itu membacakan anjuran ataupun imbauan untuk bersegera menunaikan sholat Jumat agar segera datang ke masjid. Kemudian yang kedua, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam pembuka. Ini khatib itu orang yang berkhutbah, naik ke mimbar, salam pembuka terlebih dahulu. Kemudian setelah salam pembuka, azan dikumandangkan atau diperdengarkan oleh muadzin. Setelah salamnya khatib ini, kemudian muadzinnya mengumandangkan azan. Nomor 4. Khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah pertama setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, kemudian khatib berdiri di mimbar dan membacakan khutbah yang pertama. Yang kelima, khatib pada sholat Jumat turun dari mimbar sejenak. Jadi setelah khutbah pertama selesai, kemudian turun ataupun duduk sejenak dari mimbar. Kemudian yang keenam, khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah kedua. Kemudian setelah turun sejenak ini, kemudian berdiri lagi di mimbar dan melanjutkan khutbahnya yang kedua. Yang tujuh, khatib membaca doa dan salam penutup. Setelah selesai khutbah keduanya, membaca doa dan kemudian memberi salam penutup. 8. Sebelum sholat Jumat dimulai, dibacakan iqamah tanda sholat Jumat akan segera dimulai. Setelah salam penutup dari khatib, kemudian muadzin berdiri lagi dan mengumandangkan iqamah tanda sholat Jumat akan segera dimulai. 9. Sholat Jumat ditunaikan secara berjamaah di masjid. Sholat Jumat ditunaikan berjamaah di masjid 2 rakaat bagi yang sholat Jumat. Kemudian setelah tata cara sholat Jumat, kita masuk membiasakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa. Ini tidak hanya ketika sholat Jumat, ketika kita masuk masjid, memang kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa. Doa yang paling pendek yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini perlu diingat. Kemudian 2, sebelum duduk di masjid, kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi setelah masuk, mendahulukan kaki kanan dan doa, kemudian jangan duduk terlebih dahulu, tapi melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat penghormatan untuk masjid 2 rakaat. 3. Sebelum khutbah dimulai, kita berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika menunggu khutbah, sebelum khutbah dimulai, kita dianjurkan untuk mengisinya dengan zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Keempat, waktu khutbah dibacakan, kita dengarkan dengan baik dan penuh perhatian. Jadi ketika khatib membacakan khutbah, kita diam mendengarkan, memperhatikan, jangan melakukan aktivitas-aktivitas lain, ataupun bahkan sampai mengganggu jamaah sholat Jumat. Jangan sampai. Nomor 5, kita tidak boleh berbicara saat khatib berkhutbah. Ini berbicara tidak boleh. Kita memang dianjurkan, kita wajib mendengarkan khatib ketika berkhutbah. Nomor 6, segera bangkit melaksanakan sholat ketika kita sudah mendengar iqamah dikumandangkan. Nih, yang keenam, ketika iqamah, ketika khatib sudah selesai berkhutbah, iqamah diperdengarkan, maka kita segera berdiri melaksanakan sholat. Kita meluruskan shaf dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Ketika kita sudah berdiri, kita bangkit melaksanakan sholat. Kita atur shaf kita dulu, kita luruskan shafnya, kita rapatkan shafnya. Yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahului imam. Berarti kita harus mengikuti imam. Ketika takbir, kita juga segera melakukan takbir. Ketika ruku, imam kemudian diikuti oleh makmum juga mengikuti gerakan imam yang ruku. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi jangan sampai gerakan-gerakan kita mendahului gerakan imam.
Baik anak-anak semuanya, Pak Guru kira pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, Pak Guru berpesan, jaga sholat kalian, jaga ibadah kalian, taati kedua orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa patuhi juga protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.